Biologi. Perkenalkan, nama saya Wahdania, salah satu mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang homostatis sel. Tetapi, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai homostatis sel, apakah teman-teman tahu apa itu sel? Sel merupakan unit struktural terkecil penyusun struktur tubuh makhluk hidup. Di dalam sel terdapat protoplasma yang dibungkus atau diselubungi oleh membran sel. Perpindahan zat-zat yang terjadi dalam sel maupun masuknya zat-zat di dalam sel akan melalui suatu selaput yang disebut sebagai membran plasma. Nah teman-teman, membran plasma pada sel bersifat selektif atau semi permeabel, di mana membran sel ini hanya menyeleksi cairan-cairan atau zat-zat tertentu saja yang dapat masuk ke dalam sel. Membran plasma merupakan faktor utama yang berperan dalam pengaturan homostatis sel. Homostatis berasal dari dua kata, yaitu homeos yang artinya sama dan statis yang artinya tetap atau diam. Para ahli fisiologis mengatakan bahwa homostatis sel merupakan kemampuan sel untuk mempertahankan keadaan stabil melalui pengaturan lintasan zat melalui membran sel yang bersifat selektif permeabel. Gerakan air melalui membran plasma disebut dengan peristiwa osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul air melalui membran yang bersifat selektif permeabel dari larutan yang mengandung air dalam konsentrasi yang tinggi atau hipertonik ke larutan air dengan konsentrasi rendah atau hipotonik. Dalam peristiwa osmosis dikenal tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi isotonis, hipotonik, dan kondisi hipertonik. Nah, untuk lebih memahami konsep-konsep yang telah saya jelaskan tadi, maka kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai homostatis sel dan juga proses osmosis yang terjadi pada sel hewan. Kita akan melakukan tiga kegiatan. Kegiatan yang pertama bertujuan untuk mengetahui keadaan sel bila ditempatkan dalam larutan yang bersifat isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Nah, kegiatan yang kedua, kita akan mengawasi peristiwa osmosis pada kulit katak. Dan kegiatan yang ketiga, kita akan mengamati peristiwa osmosis pada usus ayam. Untuk melaksanakan kegiatan satu, kita memerlukan alat dan bahan antara lain gelas air mineral, skalpel, sedotan transparan, lilin, korek api, spidol, dan penggaris, serta memerlukan bahan antara lain 3 butir telur ayam, air suling, larutan NaCl fisiologis 0,2%, menendai sedotan sesuai dengan skala dalam penggaris, mengisi gelas dengan air hingga 3/4 bagian, mengetuk cangkang telur dengan menggunakan ujung skalpel, lalu melepaskan cangkang secara hati-hati tanpa merusak membran cangkang. Selanjutnya, membuat lubang sebesar sedotan pada bagian cangkang yang lain. Kesembilan, mengamati pergerakan air atau cairan dalam sedotan setiap 5 menit dan mengukur tinggi cairan serta mencatat hasil pengamatan. Untuk melaksanakan kegiatan 2, kita membutuhkan alat antara lain penggaris, spidol, karet gelang, siring, dan seperangkat alat bedah, serta kita membutuhkan bahan antara lain katak sawah, kloroform, air suling, dan juga larutan NaCl fisiologis 0,2%. Pertama, menyuntikkan kloroform pada bagian kantong limpa katak dengan menggunakan siring hingga terbius. Kemudian menggunakan skalpel untuk melepaskan kulit yang menempel pada tubuh katak. Selanjutnya, membersihkan kulit katak dengan menggunakan larutan NaCl
dan memasukkan larutan NaCl ke dalam tabung reaksi, lalu tutup mulut tabung reaksi menggunakan kulit katak. Langkah yang kelima, memasukkan tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang berisi air suling dan jepit menggunakan penjepit tabung reaksi agar tetap berdiri tegak. Yang keenam, melakukan pengamatan setiap 1 jam dalam kurun waktu 24 jam dan selanjutnya mengukur tinggi larutan di dalam tabung reaksi dengan menggunakan penggaris. Alat antara lain penggaris, spidol, tabung reaksi, rak tabung reaksi, tusuk gigi, dan karet gelang, serta menggunakan bahan antara lain usus ayam, air suling, dan larutan NaCl. Membersihkan usus ayam lalu memotongnya sepanjang 15 cm. Langkah selanjutnya yaitu membalik lalu mengikat salah satu ujung usus ayam menggunakan karet gelang. Kemudian memasukkan NaCl ke dalam usus ayam. Selanjutnya menusuk usus ayam dengan tusuk gigi lalu memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Mengisi tabung reaksi dengan air suling hingga 3/4 bagiannya, kemudian menandai batas air dengan spidol dan penggaris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.